Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Politeknik Imigrasi Angkatan 25, nama Rafael Yohada, NRT 2022.201.1.1, Prodi Hukum Keimigrasian C. Di mata dunia, Indonesia adalah mercusuar solidaritas bagi Palestina. Namun, ketika wacana relokasi permanen warga Palestina ke Nusantara mengemuka, kita dihadapkan pada sebuah dilema moral dan politik yang paling rumit. Apakah sambutan hangat kita akan mengubah status mereka dari pejuang yang terancam menjadi pengungsi yang terdepak dari rumah sendiri? Isu ini bukan hanya tentang belas kasih, melainkan tentang realitas hukum, prioritas domestik, dan komitmen etis kita pada hak dasar mereka. Mari kita telisik mengapa relokasi sekalipun berlandaskan niat baik bisa menjadi bencana diplomatik dan domestik bagi Indonesia. Realitas hukum dan kemanusiaan. Secara legal, sikap Indonesia jelas kita adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun Indonesia tidak pernah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol New York 1967. Konsekuensinya, secara de jure, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan suaka permanen. Komitmen kita ini hanya sebatas negara transit yang diatur oleh landasan hukum domestik, yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Perpres ini hanya mengatur aspek teknis seperti penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Intinya memastikan pengungsi tertolong sementara menunggu penempatan ke negara ketiga oleh UNHCR. Oleh karena itu, setiap langkah menuju relokasi permanen menjadi rumah baru bagi puluhan ribu jiwa adalah keputusan politik monumental yang melampaui mandat Perpres 125 tahun 2016 dan berpotensi mengubah wajah kebijakan luar negeri kita secara drastis. Dampak negatif dan prioritas nasional. Wacana relokasi permanen ini mengandung resiko yang jauh lebih besar daripada manfaatnya. Yang pertama, pelanggaran etika dan hak untuk kembali atau right of return. Menerima relokasi massal secara permanen sama saja dengan melegitimasi skema pengusiran atau displacement yang dilakukan oleh pihak agresor. Relokasi secara de facto dapat diartikan sebagai partisipasi tidak langsung dalam penghapusan identitas dan hak kembali warga Palestina ke tanah air mereka. Ini adalah pukulan telak bagi perjuangan Palestina. Indonesia harus menolak upaya pembersihan etnis yang dibungkus dengan alasan kemanusiaan. Yang kedua, ketidakadilan sosial dan prioritas domestik. Indonesia, sebuah negara berkembang, masih menghadapi tantangan akut seperti penuntasan kemiskinan ekstrim dan tingginya angka pengangguran di jutaan penduduknya. Mengalihkan fokus energi dan anggaran negara yang masif untuk menanggung beban relokasi permanen mulai dari jaminan sosial, pendidikan, hingga integrasi akan menciptakan kontradiksi etis dan fiskal yang berpotensi memicu kecemburuan sosial dan gejolak domestik. Yang ketiga itu ada ancaman stabilitas keamanan dan kedaulatan. Relokasi permanen membuka celah masalah keamanan baru seperti potensi infiltrasi elemen asing atau konflik horizontal dengan masyarakat lokal. Tanpa instrumen hukum internasional yang mengatur hak dan kewajiban secara ketat, status hukum pengungsi akan selamanya menggantung, menciptakan ketidakpastian administratif dan sosial yang berkepanjangan. Nah, kesimpulannya dan rekomendasi dari saya adalah Indonesia harus tegas, dukungan kita kepada Palestina adalah hak untuk merdeka dan hak untuk kembali ke rumah mereka. Relokasi permanen ke Indonesia adalah solusi keliru yang justru menguatkan skema displacement. Komitmen kita harus difokuskan kepada bantuan kemanusiaan atau filantropi yang menyediakan dana dan logistik tanpa batas. Yang kedua, ada dukungan diplomatik, mendorong gencatan senjata dan mengawal proses resolusi PBB agar Palestina mendapatkan kembali kedaulatannya. Indonesia harus menolak wacana yang mengancam hak kembali rakyat Palestina, sekaligus menjadi keseimbangan prioritas pembangunan domestik demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan biarkan belas kasih kita menjadi alat untuk membenarkan pengusiran. Siap, sekian dari saya, terima kasih.